BBC. Saya Queen Pasaribu, inilah Global Newsbeat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan adanya tanda yang jelas bahwa Vladimir Putin bersiap untuk menggunakan senjata kimia dan biologi ke Ukraina. Influencer di Australia bakal dituntut hukuman 5 tahun penjara jika memasarkan produk investasi keuangan. Ini karena produk investasi yang mereka tawarkan di media sosial cenderung menyesatkan. Menurut kamu, apakah produk investasi yang ditawarkan influencer legal? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Panglima TNI Andika Perkasa bakal mengevaluasi seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Ini menyusul terbongkarnya kebohongan peristiwa penyerangan di distrik Gome, Kabupaten Puncak. Di sana, 3 prajurit tewas di tengah kegiatan mengamankan proyek galian pasir ilegal. Seorang remaja perempuan Isabel menjadi orang pertama di bawah usia 16 tahun yang mengikuti uji coba vaksin khusus Omicron di Inggris. Saya hanya ingin semuanya kembali normal. Jadi saya bisa pergi bersama teman-teman lagi dan menunggang kuda kapanpun saya mau. Simak ceritanya di bbcnews.com. BBC. Tim Honda masih mencari penyebab dari rentetan kecelakaan yang dialami Marc Marquez di sirkuit Mandalika pada seri MotoGP Indonesia. Red Hot Chili Peppers akan dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame pada 31 Maret mendatang. Penganugerahan ini hampir bersamaan dengan perilisan album ke-12 mereka pada 1 April nanti. Demikian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut setidaknya ada 19 pelaku yang seharusnya ditetapkan Polda Sumatera Utara sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Sejumlah ilmuwan PBB mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengurangi karbon dioksida secara masif dari atmosfer. Mereka menilai menanam pohon tidak cukup di tengah situasi yang genting saat ini. Menurut kamu, apakah teknologi itu sangat dibutuhkan sekarang? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan adanya tanda yang sangat jelas bahwa Vladimir Putin bersiap untuk menggunakan senjata kimia dan biologi ke Ukraina. 2 ibu yang memiliki anak Down syndrome bekerja sama dengan rumah sakit di Inggris untuk memberikan dukungan dan informasi kepada ibu yang melahirkan anak Down syndrome. Laura Thomas berharap hal itu bisa membantu mereka. Tak satu pun dari kita tahu apa yang akan terjadi pada anak kita, apakah lahir dengan Down syndrome atau tidak. Pada intinya semua anak sama. Simak ceritanya di bbcnews.com. BBC. Juventus memastikan tidak memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Sebelumnya, Dybala dan Juventus disebut telah mencapai kesepakatan, tapi Juventus minta nilai kontrak diturunkan, namun ditolak Dybala. Pearl Jam memastikan sedang menggarap album baru. Stone Gossard mengatakan beberapa lagu telah direkam dan mereka bakal menggandeng produser Andrew Watt untuk bekerja bersama. Pemerintah Ukraina memperingatkan warganya bahwa Rusia kemungkinan akan terus melakukan penembakan tanpa pandang bulu. Bentrokan hebat sebelumnya terjadi di sekitar Kharkiv dan kota Mariupol yang terkepung. Camila Cabello, Ed Sheeran, dan Snow Patrol akan tampil dalam konser untuk Ukraina. Hasil penjualan tiket, iklan, dan sponsor dari konser di Birmingham ini akan disumbangkan ke Komite Kemanusiaan Ukraina. Lihat foto-fotonya di bbcnews.com. BBC. Pemerintah akan menerapkan kebijakan bebas karantina di seluruh Indonesia. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan kebijakan ini diputuskan karena penanganan pandemi COVID di Indonesia diklaim terkendali. Jutaan anak perempuan di Afghanistan bisa kembali belajar di sekolah setelah Taliban mencabut larangan itu. Seorang siswa kelas 12, Sanas Karisadeh, menuturkan, Saat kami dilarang sekolah, itu adalah masa tergelap dalam hidup saya. Saya depresi selama hampir 3 bulan. Menurut kamu, apakah hak anak perempuan atas pendidikan dapat dipenuhi di Afghanistan? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Wakil tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung mundur dari ajang bulu tangkis Swiss Open 2022 setelah dinyatakan positif COVID-19.
YG Entertainment mengumumkan Big Bang akan comeback bermusik pada 5 April 2022. Comeback tahun ini sangat berbeda karena tanpa kehadiran Seungri setelah memutuskan mundur akibat terjerat kejahatan prostitusi. Demikian, pemerintah akan menetapkan kebijakan bebas karantina di seluruh Indonesia. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan kebijakan ini diputuskan karena penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia diklaim terkendali. Dua ibu yang memiliki anak Down syndrome bekerja sama dengan rumah sakit di Inggris untuk memberikan dukungan dan informasi kepada ibu yang melahirkan anak Down syndrome. Laura Thomas berharap hal itu bisa membantu mereka. Tak satu pun dari kita tahu apa yang akan terjadi pada anak kita, apakah lahir dengan Down syndrome atau tidak. Pada intinya semua anak sama. Simak ceritanya di bbcnews.com. BBC. Ukraina memperingatkan warganya bahwa Rusia kemungkinan akan terus melakukan penembakan tanpa pandang bulu. Bentrokan hebat sebelumnya terjadi di sekitar Kharkiv dan kota Mariupol yang terkepung. Sejumlah ilmuwan PBB mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengurangi karbon dioksida secara masif dari atmosfer. Mereka menilai menanam pohon tidak cukup di tengah situasi yang genting saat ini. Menurut kamu, apakah teknologi itu sangat dibutuhkan sekarang? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, gagal membela timnas Argentina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 karena dinyatakan positif COVID-19. Pearl Jam memastikan sedang menggarap album baru. Stone Gossard mengatakan beberapa lagu telah direkam dan mereka bakal menggandeng produser Andrew Watt untuk bekerja bersama. Demikian Global Newsbeat. BBC.